Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiorida Matanari, NPM 22731034. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang daya dukung tanah dengan metode Skempton dan metode Pesik. Berikut penjelasannya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, yakni analisis Skempton untuk pondasi tanah lempung. Skempton 1951 memberikan persamaan daya dukung ultimate pondasi yang terletak pada lempung jenuh dengan memperhatikan faktor-faktor bentuk dan kedalaman pondasi. Yang kedua, daya dukung ultimate pondasi memanjang pada tanah lempung menurut analisis Skempton, yakni kapasitas dukung ultimate sama dengan koefisien faktor drainase dikali faktor kapasitas dukung Skempton dikali berat volume tanah. Nah, untuk daya dukung ultimate neto sama dengan koefisien faktor drainase dikali faktor kapasitas dukung Skempton. Yang keempat, ada daya dukung ultimate pondasi 4 persegi panjang. Untuk mencari panjang yaitu L, satuannya L, dan lebar itu B pada tanah lempung analisis Skempton. Dengan rumusan seperti berikut, kapasitas dukung ultimate sama dengan 0,84 ditambah 0,16 dikali lebar dibagi panjang dikali koefisien faktor drainase dikali faktor kapasitas dukung Skempton di jumlah DF ini kedalaman pondasi dan kali berat volume tanah. Yang kelima, ada daya dukung ultimate neto, di mana kapasitas dukung ultimate neto sama dengan 0,84 ditambah 0,16 dikali panjang lebar kali panjang dikali koefisien faktor drainase dikali faktor kapasitas dukung Skempton. Nah, untuk mencari NC, dapat NC, NY, dan NK bisa dilihat dari grafik berikut. Jika ada soal, maka dapat dilihat dari grafik berikut. Dari mana dia dari 0 sampai 5 ini, ya teman-teman, 0 sampai 5 ini adalah lebar, dan dari 2 sampai 10 dia adalah bearing capacity factor atau NC. Ini disebut dengan atau disebut biasanya dengan DF gitu ya. Ini D dan ini DF. Seperti itu teman-teman. Berikut ini contoh soal Skempton. Suatu bangunan dilengkapi dengan basement yang didukung oleh fondasi rakit berukuran 10 meter x 10 meter dengan kedalaman 2 meter tanah di bawah fondasi berupa lempung jenuh. Data-data karakteristik tanah seperti pada gambar berikut. Gambar tersebut ini B atau lebar, ini DF. Dan tentukan faktor-faktor keamanan terhadap keruntuhan akibat kapasitas dukung bila beban total yang bekerja adalah 25.000 kN dengan kondisi CU sama dengan 90 kN meter kuadrat, gamma sat sama dengan 30 Newton per meter kubik, dan sudut sama dengan 0 derajat. A. Letak muka air tanah sama dengan permukaan air tanah. B. Jika akibat banjir terjadi genangan setinggi 1 meter dari permukaan tanah. Berikut penyelesaian dari soal tersebut. Nah, pertama, kita mencari faktor daya dukung Skemptonnya dulu, yakni DF per B. Dari soal tadi DF-nya 2,5 dan B-nya atau lebarnya sama dengan 10. Maka 2,5 dibagi 10 sama dengan 0,25. Maka faktor daya dukung Skempton dari grafik tadi ya diperoleh
6,5. Nah, untuk perhitungan faktor keamanan, jika muka air tanah sama dengan permukaan tanah, yakni P0 aksen sama dengan dF dikali gamma sama dengan 2 kali 30 dikurang 10 sama dengan 40. Nah, untuk P0 sama dengan dF dikali SAT sama dengan 2,0 dikali 30 sama dengan 60 kN per meter kuadrat. Kapasitas dukung ultimate neto untuk fondasi di atas tanah lempung menurut Skempton sama dengan QUN atau daya dukung ultimate neto sama dengan kohesi pada kondisi tak terdrainase dikali faktor daya dukung. Nah, untuk kohesinya didapatkan 90 dikali 6,5. Nah, faktor daya dukungnya tadi 6,5. Maka 90 kali 6,5 sama dengan 585 kN per meter kuadrat. Tekanan fondasi neto didapatkan dari Q dikurang P0 sama dengan P per A dikurang dF Y dikali gamma dikali SAT gitu. Nah, 25.000 dibagi tutup dalam kurung 10 kali 10 dikurang 60, maka hasilnya 190 kN per meter kuadrat. Sehingga faktor aman terhadap keruntuhan kapasitas mendukung menjadi faktor ini didapatkan dari sini tadi ya, hasilnya ini 585 kN per meter kuadrat dibagi hasil dari tekanan fondasi neto 190 kN per meter kuadrat, maka hasilnya 3,07. Nah, untuk perhitungan faktor keamanan jika terjadi genangan setinggi 1 meter dari permukaan tanah, setelah muka air tanah menjadi 1 meter di atas permukaan tanah, maka terjadi tambahan gaya angkat ke atas yang mengurangi tekanan fondasi neto Kn bila berat volume air gamma W sama dengan 10 kN meter kuadrat. Maka, begitu 190 dikurang 1 dikali 10, maka hasilnya 180 kN per meter kuadrat. Maka faktor aman terhadap keruntuhan kapasitas dukung menjadi, untuk mencari faktor amannya ini dari daya dukung ultimate neto, ya, daya QUN ini daya dukung ultimate neto dibagi daya dukung ultimate, maka 585 kN per meter kuadrat dibagi 180 kN meter kuadrat, maka hasilnya 3,25. Maka jika terjadi, atau kesimpulannya seperti berikut, maka jika terjadi genangan akibat banjir setinggi 1 meter, maka faktor aman tersebut akan bertambah. Nah, untuk metode fisik sendiri, analisis daya dukung fisik, persamaan daya dukung yang disarankan fisik sama dengan persamaan terjadi, tetapi untuk persamaan faktor-faktor daya dukungnya berbeda. Nah, berikut metode fisik 1973. Nah, pada prinsipnya, rumus terjadi dengan fisik sama. Yang membedakannya adalah fisik memperhitungkan faktor kedalaman fondasi. Oke, dan di sini fisik menggunakan rumus Pran, Reisner, Kagot, dan Garisel. Nah, untuk Pran tersendiri ini untuk memperhitungkan daya dukung akibat kohesi tanah. Untuk Reisner
ini memperhitungkan faktor dari daya dukung tanah. Untuk Kagot dan Kerisal sendiri ini memperhitungkan properties tanah di bawah dasar fondasi. Lihat teman-teman. Dan ini keterangan dari rumus tersebut. Yakni daya dukung ultimate untuk fondasi memanjang sama dengan, nah di sini SC, SQ, SY itu sama, yaitu faktor-faktor bentuk fondasi. Dan untuk mencari DC, DQ, dan DY itu faktor-faktor kedalaman fondasi. Dan untuk NC, NY, NQ, NY itu faktor daya dukung basic. Nah ini untuk faktor daya dukungnya ya teman-teman. Nah untuk C ini adalah kohesi tanah, sama seperti metode Skenton tadi. C ini adalah kohesi tanah gitu. Nah untuk gamma ini adalah berat isi tanah, DF ini kedalaman fondasi, Q0 ini beban merata di atas tanah. Dan untuk Kagot dan Kerisal ada Asia ya teman, faktor, terus gamma D ini faktor kedalaman fondasi dikali 0,5 dikali lebar dikali berat isi tanah dikali faktor daya dukung basic begitu ya. Nah, Basic menyarankan hasil penelitian faktor-faktor daya dukungnya seperti berikut. Untuk yang pertama, Reisner 1924 NQ sama dengan E pangkat Pi tangen sudut atau dikali tangen kuadrat dalam kurung 45 ditambah sudut dibagi 2. Untuk peran itu NC sama dengan NQ sama dengan 1 dikali tangen sudut. Dan untuk yang ketiga ada Kagot dan Kerisal, di mana NY ini faktornya tadi juga sama dengan 2 dikali dalam kurung NQ ditambah 1 kali tangen sudut. Seperti itu teman-teman. Nah di sini daya dukung tanah fisik 1973. Nah untuk mencari faktor-faktor bentuk fondasi tadi menggunakan rumus Liber 1970 teman-teman. Nah dimana ini rumus untuk mencari faktor bentuk fondasi SC, SQ, dan S gamma gitu. Dan berikut juga untuk mencari faktor-faktor kedalaman fondasi seperti itu. Ini menggunakan rumus Hansen 1970 ya teman-teman. Nah, daya dukung Terzaghi ini ada pengaruh muka air. Nah, seperti pada rumus tadi, yaitu fondasi memanjang. Ini adalah fondasi memanjang. Untuk mencari paran itu ada faktor bentuk fondasi dikali faktor kedalaman fondasi dikali kohesi dikali faktor daya dukung basic gitu dia. Nah dan dari sini tadi dia rumus Reisner yaitu tanah di atas dasar. Ada dia SQ faktor-faktor bentuk fondasi dikali faktor kedalaman fondasi dalam kurung itu ada berat isi tanah dikali kedalaman fondasi ditambah beban merata di atas tanah dikali faktor
Ya, faktor daya dukung fisik ditambah ini tadi rumus Kagot dan Keyerissel ya teman-teman, yang artinya dimana tanah di bawah dasar fondasi. Nah, untuk mencari ini ada SY ya, faktor-faktor bentuk fondasi dikali faktor kedalaman fondasi dikali 0,5 dikali lebar dikali berat isi tanah dikali faktor daya dukung fisik. Seperti itu dia. Nah, pertama, bila jet lebih besar dari lebar, gunakan berat isi tanah pada suku ketiga sama dengan YD atau gamma B basah. Nah, untuk yang kedua, bila jet lebih kecil dari B atau jet sama dengan B, gunakan gamma pada suku ketiga sama dengan gamma R atau Y gamma rata gitu. Berikut rumusnya ya teman-teman. Nah, untuk soalnya sama seperti tadi, tapi di sini kita akan membahasnya secara yang tadi kita mengerjakannya sesuai dengan metode Skempton. Nah, kali ini kita akan membahasnya menggunakan menyelesaikan soal ini menggunakan metode basic ya teman-teman. Nah, untuk menyelesaikannya ini seperti berikut. Nah, sudutnya tadi sama dengan 0. Maka untuk mencari nilai NC, NQ, dan NY dapat diperoleh dari tabelnya seperti berikut. Nah, dari tabel tadi diperoleh dia nilai NC-nya sebesar 5,14 dan nilai NQ-nya 1,00 dan NY-nya 0,00. Fondasi berbentuk lingkaran berdiameter 2 meter, maka B kurang L sama dengan 2 meter. Faktor bentuk fondasi dari bibir 1970 sama dengan 1 ditambah ini tadi lebar bagi panjang dikali tangan 1 ditambah 1 tangan 0 derajat gitu ya. Nah, di sini 1 ditambah 2 bagi 2 tangan 0 derajat ditambah 1 dikali tangan 0 derajat, maka hasilnya sama dengan 1. Nah, untuk mencari faktor bentuk fondasi bentuk SY, dia 1 dikurang 0,4 dan teman-teman 1 dikurang 0,4 dikali 2 bagi 2 dikali tangan 0 derajat, maka hasilnya adalah 0,6. Nah, faktor kedalaman fondasi dari Hansen 1970 ini dapat dilihat dari rumus tersebut, yaitu 1 ditambah 2 dikali 2 kali 2 ditambah tangan 0 derajat dikali 1 dikurang sin 0 derajat sama dengan 3. Nah, untuk mencari tekanan overburden efektif pada dasar fondasi dengan rumus seperti berikut, maka 2 kali 1 sama dengan 2 T per M kuadrat. Nah, untuk mencari daya dukung ultimate neto untuk pasir, dari soal tadi pasirnya atau kohesinya sama dengan 90 ya teman-teman. Nah, untuk mencari daya dukung ultimate neto digunakan rumus seperti berikut. Nah, SG-nya tadi 1, DB-nya sama dengan 3, P02 dikali 1 dikurang 1 dari 0,6 dikali 1 dikali 0,5 dikali 2 dikali 1 dikali 5,14, maka hasilnya 3,084 T per M kuadrat. Nah, luas dasar fondasinya didapat
didapatkan sebesar 3,14 meter kuadrat. Untuk kedudukan muka air minimum, tekanan air ke atas atau berikut rumusnya, dan 3 dikali gamma W-nya sama dengan 1. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3 T per M kuadrat. Nah, untuk mencari tekanan fondasinya itu yakni 25.000 dibagi 3,14 sama dikurang dalam kurung 2 kali 2 atau 4 dikurang 3 hasilnya 7,954 gitu ya teman-teman. Nah, untuk tekanan fondasi ini tuh diperoleh tadi 25 ini tadi ya. Sekarang kita mencari ke faktor aman pada muka air maksimum, yakni Qn dibagi Gn sama dengan 7,954 dibagi 3,084, maka hasilnya 2,339. Nah, untuk faktor aman pada saat muka air maksimum dan minimum, maka fondasi tetap aman terhadap keruntuhan daya dukung tanah. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari video ini, mohon dimaklumi, dan jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman.